Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita mulai pertemuan pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan diperhatikan penjelasan materi pada pagi hari ini dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anakku yang sol dan solehah, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Akan kita cari tahu bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Pak Guru mau menyampaikan capaian pembelajaran. Itu peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Memahami ketentuan haji, halal, dan haram, serta praktek puasa sunnah. Setelah kita mengetahui apa capaian yang harus kita capai, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh. Pada materi pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah membayar zakat. Yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan materi zakat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita akan siap untuk masuk ke materi. Nah, zakat. Apa itu zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nah, dari zakat tersebut ada jenisnya. Jenis zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok makanan menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Secara istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab atau haulnya. Nah, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki, akan mendapatkan berkah dengan doa dari orang yang berhak menerima zakat atau yang biasa kita sebut dengan mustahik. Zakat fitrah. Nah, dalil yang mewajibkan untuk membayar zakat fitrah akan kita bahas. Nah, dasar kewajiban zakat fitrah itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Selain dalam surat At-Taubah ayat 103, Nabi Muhammad
juga mempunyai sebuah hadis, yaitu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok kurma dan satu sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Nah, dari kedua dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dari zakat fitrah adalah wajib, yaitu bila kita melaksanakannya, kita mendapatkan pahala, dan bila kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, Islam dan merdeka. Setiap orang yang beragama Islam wajib untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Nah, maksud merdeka di sini adalah merdeka secara finansial, yang mana seorang Islam itu harus bebas dari yang namanya tanggungan utang. Yang kedua, menemui 2 waktu. Zakat fitrah dilaksanakan saat menemui 2 waktu, di antaranya bulan Ramadan dan Syawal walau hanya sesaat. Syarat wajib zakat fitrah yang terakhir yaitu memiliki harta yang cukup. Seorang muslim yang wajib membayar zakat fitrah adalah mereka yang memiliki harta cukup untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Kemudian, besar zakat fitrah yang harus dibayar. Besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu kalau dengan uang, sesuai dengan surat keputusan Ketua Basnas nomor 7 tahun 2023 tentang zakat fitrah dan fidyah, ditetapkan nilai zakat fitrahnya sebesar 45.000 per jiwa. Nah, kalau seorang muslim itu mempunyai bahan pokok makanan yang berupa beras, maka yang wajib dikeluarkan dari beras tersebut berjumlah 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kapan waktu halal dan haram zakat fitrah? Yang pertama, waktu harus dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol atau waktu yang paling baik yaitu setelah sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mulai sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh yaitu dari setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Yang terakhir, waktu haram yaitu setelah matahari terbit pada hari raya atau setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Maka ketika setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, maka itu bukan lagi zakat fitrah, namun sudah berbentuk sedekah biasa. Orang yang berhak menerima zakat itu dibagi menjadi 8 golongan orang. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Yang kedua, miskin, orang yang punya pekerjaan akan tetapi untuk mencukupi kebutuhannya belum cukup. Yang ketiga, riqab, hamba sahaya atau budak. Keempat, gharim, orang yang kesusahan dalam membayar hutangnya. Hutang di sini dimaksudkan hutang yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Yang kelima, ibnu sabil atau orang yang kehabisan bekal dalam waktu perjalanan di jalan Allah. Yang
5. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kenapa mu'alaf? Masuk dalam orang yang berhak menerima zakat karena imannya masih lemah. Yang ketujuh, fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir, amil, yaitu orang yang menerima dan mengelola dana zakat. Terakhir, hikmah berzakat. Yang pertama, Allah SWT memberikan umur panjang sehingga ia bertahan dengan nikmatnya. Yang kedua, bentuk pertolongan kepada umat Islam. Yang ketiga, tanda syukur atas nikmat ibadah puasa. Yang keempat, mengobati penyakit hati. Yang kelima, makanan bagi fakir miskin dan pembersih bagi orang yang berpuasa. Yang terakhir, memberi jaminan kecukupan bagi fakir miskin. Nah, itulah materi pelajaran kita hari ini tentang zakat fitrah. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya bagi anak-anak semua. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.